Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, nama saya Nanda Ritya Gamal dengan PM 073823111012. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu geologi struktur. Geologi struktur adalah bagian dari ilmu geologi yang mempelajari tentang bentuk batuan sebagai hasil dari proses deformasi. Adapun deformasi batuan adalah perubahan bentuk dan ukuran pada batuan sebagai akibat dari gaya yang bekerja dalam bumi. Secara umum, pengertian geologi struktur adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk arsitektur batuan sebagai bagian dari kerak bumi serta menjelaskan proses pembentukannya. Beberapa kalangan berpendapat bahwa geologi struktur lebih ditekankan pada studi mengenai unsur-unsur struktur geologi seperti perlipatan, rekahan, patahan, dan sebagainya yang merupakan bagian dari satuan tektonik. Sedangkan tektonik dan geotektonik dianggap sebagai suatu studi dengan skala yang lebih besar yang mempelajari objek-objek geologi seperti cekungan sedimentasi, rangkaian pegunungan, lantai samudra, dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa batuan-batuan yang tersingkap di bumi maupun yang terekam melalui hasil pengukuran geofisika memperlihatkan bentuk-bentuk arsitektur yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Bentuk arsitektur susunan batuan di suatu wilayah pada umumnya merupakan batuan-batuan yang telah mengalami deformasi sebagai akibat gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Deformasi pada batuan dapat berbentuk lipatan maupun patahan atau sesar. Dalam ilmu geologi, struktur dikenal sebagai bentuk perlipatan batuan seperti sinklin dan antiklin. Jenis perlipatan dapat merupa lipatan simetri, asimetri, serta lipatan rebah. Sedangkan jenis-jenis patahan adalah patahan normal, patahan mendatar, dan patahan naik. Proses yang menyebabkan batuan-batuan mengalami deformasi gaya yang bekerja pada batuan-batuan tersebut. Pertanyaannya adalah dari mana gaya tersebut berasal? Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam teori tektonik lempeng dinyatakan bahwa kulit bumi tersusun dari lempeng-lempeng yang saling bergerak satu dengan lainnya. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa pergerakan yang saling mendekat, saling menjauh, dan atau saling berpapasan. Pergerakan lempeng-lempeng inilah yang merupakan sumber asal dari gaya yang bekerja pada batuan kerak bumi. Berbicara mengenai gaya yang bekerja pada batuan, maka mau tidak mau akan berhubungan dengan ilmu mekanika batuan, yaitu suatu ilmu yang mempelajari sifat-sifat fisik batuan yang terkena oleh suatu gaya. Jadi, apa yang dipelajari dalam geologi struktur? Kajian mengenai gaya bekerja pada batuan termasuk asal-usulnya, geometri dan kinetiknya, memahami proses-proses geologi dan mekanisme pembentukan struktur geologi seperti kekar, retakan, sesar, dan lipatan. Semua struktur ini terbentuk sebagai respon atas gaya yang bekerja pada batuan sebagai akibat dari pergerakan dan interaksi lempeng atau kerak bumi. Apa pentingnya kita mempelajari geologi struktur? Jadi, kita dapat memahami bagaimana struktur geologi dalam suatu batuan terbentuk, dan hal ini dapat membantu untuk mengetahui sejarah yang pernah terjadi pada batuan tersebut. Selain daripada itu, dengan mempelajari geologi struktur, kita dapat mengetahui proses kejadian jebakan sumber daya geologi seperti air, minyak bumi, gas, dan mineral lainnya. Dengan mengetahui jenis struktur yang ada pada batuan, maka kita dapat mengetahui kondisi batuan tersebut. Apakah batuan tersebut telah terkena gaya yang sangat kuat atau tidak, dan apakah gaya yang bekerja pada batuan masih aktif atau tidak. Dengan mengetahui kekuatan gaya yang telah terjadi pada batuan, maka kita dapat beramal kekuatan atau ketahanan batuan itu apabila batuan tersebut terkena getaran yang berasal dari gempa bumi. Dengan mengetahui jenis struktur yang ada, seperti lipatan atau sesar, kita dapat mengetahui keadaan bentuk muka bumi dengan lebih baik. Dan hal ini akan membantu kita untuk mengetahui kesesuaian atau kestabilan sesuatu kawasan terhadap daya dukung lahan untuk konstruksi bangunan dan kestabilan wilayah terhadap bencana, longsor, dan lain sebagainya. Masuk di bidang perlapisan. Bidang perlapisan adalah struktur geologi primer yang terbentuk pada batuan sedimen, menandai batas antar lapisan sedimen yang berbeda. Bidang ini menunjukkan urutan pengendapan sedimen.
dan dapat menunjukkan kondisi lingkungan pengendapan saat batuan terbentuk. Yaitu yang pertama, struktur primer. Struktur primer bidang perlapisan termasuk dalam struktur primer, yaitu struktur yang terbentuk saat batuan sedang dibentuk. Yang kedua adalah batuan sedimen. Bidang perlapisan yang paling sering ditemukan pada batuan sedimen terbentuk dari pengendapan dan pemadatan sedimen. Yang ketiga, memisahkan lapisan. Bidang perlapisan memisahkan lapisan-lapisan sedimen yang memiliki komposisi, struktur, atau warna yang berbeda. Yang terakhir yaitu urutan pengendapan. Urutan bidang perlapisan menunjukkan urutan pengendapan sedimen dari bawah ke atas sehingga membantu dalam memahami sejarah pengendapan batuan. Oke, selanjutnya adalah kekar. Kekar adalah struktur retakan atau rekahan terbentuk pada batuan akibat suatu gaya yang bekerja pada batuan tersebut dan belum mengalami pergeseran. Secara umum dicirikan oleh pemotongan bidang perlapisan batuan, biasanya terisi mineral lain seperti kalsit, kuarsa, kenampakan, bereksiasi. Struktur kekar dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan karakter retakan atau rekahan serta arah gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Yang pertama adalah kekar gerus. Adalah retakan atau rekahan yang membentuk pola saling berpotongan, membentuk sulut lancip dengan arah gaya utama. Yang kedua adalah tension joint, adalah retakan atau rekahan yang berpola sejajar dengan arah gaya utama, umumnya bentuk rekahan bersifat terbuka. Yang ketiga, extension joint, adalah retakan atau rekahan yang berpola tegak lurus dengan arah gaya utama dan bentuk rekahan umumnya terbuka. Baik, selanjutnya adalah patahan atau sesar. Patahan adalah struktur rekahan yang telah mengalami pergeseran. Umumnya disertai oleh struktur yang lain seperti lipatan, rekahan, dan lain sebagainya. Adapun di lapangan, indikasi suatu sesar atau patahan dapat dikenal melalui gawir sesar atau bidang sesar, presaksi, geoge, milonit, deretan mata air, sumber air panas, penyimpangan atau pergeseran kedudukan lapisan. Gejala-gejala struktur minor seperti cermin sesar, garis-garis, lipatan, dan lain sebagainya. Sesar dapat dibagi ke dalam beberapa jenis, tergantung pada arah relatif pergeserannya. Selama patahan atau sesar dianggap sebagai suatu bidang datar, maka konsep jurus dan kemiringan juga dapat dipakai. Dengan demikian, jurus dan kemiringan dari suatu bidang sesar dapat diukur dan ditentukan. Jadi yang pertama adalah deep slip fault, adalah patahan yang bidang patahannya menyudut dan pergeseran relatifnya berada di sepanjang bidang patahannya atau offset terjadi di sepanjang arah kemiringannya. Yang kedua, normal fault, adalah patahan yang terjadi karena gaya tegasan tensional horizontal pada batuan yang bersifat retas di mana hanging wall block telah mengalami pergeseran relatif ke arah bagian bawah terhadap footwall block. Yang ketiga adalah Horst dan Gabbins. Dalam kaitannya dengan sesar, normal terjadi sebagai akibat dari tegasan tensional, seringkali dijumpai sesar-sesar normal yang berpasang-pasangan dengan bidang patahan yang berlawanan. Terakhir yaitu lipatan. Lipatan adalah deformasi lapisan batuan yang terjadi akibat dari gaya tegasan, sehingga batuan bergerak dari kedudukan semula membentuk lingkungan. Berdasarkan bentuk lingkungannya, lipatan dapat dibagi dua, yaitu lipatan sinkline adalah bentuk lipatan yang cekung ke arah atas, sedangkan lipatan antinkline adalah lipatan yang cembung ke arah atas. Berdasarkan kedudukan garis, sumbu, dan bentuknya, lipatan dapat dikelompok menjadi 7. Yang pertama, lipatan paralel adalah lipatan dengan ketebalan lapisan yang tetap. Yang kedua, lipatan similar adalah lipatan dengan jarak lapisan sejajar dengan sumbu utama. 3. Lipatan harmonik dan disharmonik adalah lipatan berdasarkan menerus atau tidaknya sumbu utama. Keempat, lipatan petigmatik adalah lipatan terbalik terhadap sumbunya. Yang kelima, lipatan chevron adalah lipatan bersudut dengan bidang planar. Yang keenam, lipatan isoklin adalah lipatan dengan sayap sejajar. Dan terakhir, lipatan clean bands adalah lipatan bersudut tajam yang dibatasi oleh permukaan planar. Oke, baik, mungkin demikian penjelasan dari saya tentang geologi struktur dari materi pertama hingga materi lipatan. Mungkin itu saja. Sekian. Yakuza, yakin usaha sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.